Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di acara Zoom meeting ya. Lebih tepatnya kita belajar bareng fisika, mengupas tuntas sesuatu yang tersembunyi ya dalam ilmu alam ini ya. Kalau kita diskusi dengan banyak kepala, insya Allah dengan izin Tuhan, apa-apa yang tersembunyi yang tidak kita ketahui bisa kita ketahui di hari Jumat yang berkah ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya, nggak terasa ya, udah sekitar 1,5 bulan kita berjalan bersama-sama. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan, diberi semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita untuk memperoleh gelar atau sertifikat ya, karena sertifikat itu penting. Langsung saja ya, tidak usah bertele-tele, karena untuk menghemat waktu langsung kita bahas pretest yang sudah saya berikan tadi pagi, dan mohon maaf agak telat ya, dan juga mohon maaf lagi karena filenya itu hanya dalam bentuk ya sederhana saja, dalam bentuk kuisnya yang saya download dalam bentuk PDF dan saya sudah share ya ke grup. Langsung untuk soal yang nomor 1 ini sudah saya acak-acak ya. Nah, ternyata dapatnya soal tentang listrik statis. Gaya elektrostatik di antara dua ion yang sama dan berjarak 3 kali 10⁻⁵ meter satu sama lain, yaitu atau adalah 2,56 kali 10⁻⁹ Newton. Pernyataan yang benar terkait dari kasus tersebut. Oke ya. Ini rata-rata ngomongin muatan ya. Rata-rata ngomongin muatan, berarti kita hitung aja besar muatannya berapa. Nah, karena ini ionnya kan sama ya, berarti Q-nya sama. Oke, yang nomor 1, jaraknya 3 kali 10⁻⁵ meter ya. Rata-rata sih ngerjainnya itu bener, bapak-bapak ibu-ibu ya, nggak apa-apa, kita bahas saja. Gayanya sama dengan 2,56 kali 10⁻⁹ Newton. Nah, ini kita cari aja Q-nya. Q-nya berapa? Nah, muatannya kan sama ya. Jadi atau sama, hingga nilai F sama dengan yang kita tahu adalah Q1, Q2K, Q1, Q2 per R kuadrat. Atau kalau kita menyingkatnya itu dengan gaya anak SMA atau SMP, kakiku remuk-remuk ya. Kakiku remuk-remuk seperti itu biasanya. Sehingga kita langsung saja nih hitung ya, 2,56 kali 10⁻⁹ K-nya di situ nggak dikasih tahu ya, bapak-bapak ibu-ibu mesti tahu lah ya, nilainya 9 kali 10⁻⁹ pangkat 9 ya. 9, kemudian karena Q-nya sama jadi bisa ditulis Q kuadrat per R-nya 3 kali 10⁻⁵. Ini dikuadratin ya. Sehingga hasilnya ini 3 kuadrat, berarti bisa dicari dengan atasnya. Ini kita saja. Nah, ini 10⁻⁻10, yang ini naik jadi 10⁻⁻⁹ di kuadrat. Ini 2,5 6 kali 10⁻⁻⁷ ya, atau kita gabung jadi 2,56 kali 10⁻⁻⁷ dari sini min 38, itu Q kuadratnya. Berarti nilai Q-nya diapain? Ya seperti biasa ya, ini diautarin ya. Nah, autarin lebih enaknya. Ini 38. Apakah bisa 2,56? Bisa.
Nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Mudah sekali. Apa jawabannya? Ya, jawabannya. Mudah. Nomor 1 mudah saja. Bagaimana nomor 2? Apakah mudah juga? Yuk kita cek aja. Oh, lumayan. Lumayan soalnya. Ini tentang apa sih namanya ini? Getaran ya. Getaran atau gerak harmonik. Nah, lebih tepatnya gerak harmonik. Sebuah benda bermassa M digetarkan dengan amplitudo A. Menurut persamaan A sama dengan min Px. Dengan X adalah simpangan dan P adalah konstanta. Berdasarkan kondisi gerak tersebut, energi potensial maksimum yang dihasilkan. Energi potensial maksimum. Nah, kita tuliskan begini. Kan ada persamaan ya. Persamaannya itu A. A sama dengan min Px. Itu persamaannya. Dengan X adalah simpangan. X sendiri adalah simpangan. Sedangkan P-nya adalah konstanta. A-nya siapa? A-nya itu adalah percepatan. Ya. A-nya amplitudo ya. Amplitudo, A besar, amplitudo, A kecilnya itu adalah percepatan. Ini percepatan nih. Percepatan. Meskipun di soal itu nggak dikasih tahu itu percepatannya. Ini percepatan. Bagaimana cara menghubungkan antara ini sama yang lain dengan energi potensialnya? Jadi gini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia ya. Ini ada suatu persamaan, namanya persamaan simpangan. Ya, persamaan simpangan ketika benda itu digetarkan dengan cara harmonik, ya digetarkan harmonik, entah itu ke atas ke bawah, kanan kiri, ya. Maka persamaan simpangannya itu adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, gampangannya gitu ya. Bagaimana untuk V-nya? V-nya itu turunan dari Y. Kalau diturunkan jadi A omega cos omega T. Ya. Ini untuk persamaan simpangan, dan terus satunya itu adalah persamaan kecepatan ya. Jadi ini persamaan kecepatan. Berarti V sama dengan A omega cos omega T. Kemudian persamaan percepatan ya. Percepatan. Turunkan lagi, tapi yang diturunkan V-nya ya, jangan Y-nya. Jadi sehingga dapat A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Yuk kita lihat. Ternyata ada kesamaan antara percepatan sama simpangan. Apa persamaannya? Sama-sama ada asinnya, ya kan? Asin tambah asin banget ya. Sehingga dapat A sama dengan gini ya. Min ya. Apa? Min omega kuadrat Y. Ya kan? Dapat min omega kuadrat Y-nya adalah simpangan. Bagaimana ini kalau simpangannya itu kalau secara vertikal, kalau horizontal ya kita ganti Y-nya menjadi X gitu. Nah, yuk kita hubung-hubungkan ya. Hubung-hubungkan. Berarti min Px itu sama dengan min omega kuadrat Y gitu ya. Atau min omega kuadrat X. Saya tulis di bawahnya aja ya. Sehingga A sama dengan min Px itu sama dengan min omega kuadrat X. Itu kan ya. U omega kuadrat sama dengan P. Nah,
omega kuadrat sendiri itu kalau kita jabarin itu K per M. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berarti kita nyari apa sih? Oh, nyari energi potensialnya kan ya. Berarti K adalah, ini kan di kuadrat ya, supaya K-nya itu hilang akarnya, kan ada di dalam akar, berarti P kuadrat kali M atau MP kuadrat boleh. Tulisnya kan gitu ya. MP kuadrat. Nah, sehingga lagi apa? Energi potensial yang maksimum itu nilainya setengah K A kuadrat. K-nya itu konstanta ini maksudnya. Ya, tinggal diapain? Substitusi. Tahu substitusi ya? Kalau susah ngomong substitusi, susi-susi aja lah ya gampangannya. Nah, sehingga jadinya apa? Setengah M P kuadrat A kuadrat. Bu. Kok nggak ada? Oh, maaf. Ada kesalahan sedikit nih. Sedikit. Mana penghapusnya? Aduh, Bapak, Ibu. Hai. Penghapus. Penghapus mana? Maaf ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Salahnya di sini. Ini ya. Karena di sini omega sudah omega kuadrat ya, bukan omega. Kalau misalkan omega saja berarti akar K. Nah, kalau omega kuadrat K per M, jadi akarnya adalah MP. Nah, ini tinggal disubstitusi. Nah, gini aja. Jadi setengah MP A kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya soal C, Bapak-bapak, Ibu yang berbahagia. Mudah saja sebenarnya ya, tinggal disubstitusi. Lanjut soal yang nomor 3. Nah, nomor 3. Ini tentang gelombang cahaya. Wah, ini agak silau sebelah sini nih ya. Agak silau. Ini nomor 3 nih ya. Terus di bawahnya aja, nomor 3. Oke ya. Nomor 3. Gambar berikut merupakan sketsa lintasan sinar pada peristiwa interferensi celah ganda. Pernyataan berikut yang benar. Wah, ini ada yang nyari panjang gelombang, ada yang nyari jaraknya. Kalau kita lihat, ya, kita lihat di situ gambarnya. Nah, kalau gambarnya agak susah ya, agak susah. Saya tuliskan di sini deh, ya. Yang 0,5 mm itu D-nya jarak antar celah. 0,5 mm. Kemudian yang 150 cm itu adalah L-nya jarak celah ke layar. 150 cm. Bagaimana untuk pusat sama terang ketiga? Pusat sama terang ketiga kita boleh simbolkan P. P-nya itu 4,5 mm. Tapi ingat, terang pusat ke terang tiga. Ya, terang pusat ke terang tiga secara perhitungan pola lambda, pola bilangan gelombangnya ya, pola lambdanya ya. Kalau
terang pusat ke terang 1 itu 1 lambda, terang pusat ke terang 2 lambda, terang 3 ke terang pusat 3 lambda. Kalau misalkan bingung, kita gambar saja gelombangnya begini ya. Gambar gelombang tapi yang bentuknya transversal. Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kita gambarin seperti ini nggak apa-apa. Nah, yang atas ini kan puncak, berarti terang. Ini misalkan ini terang pusat ya. Berarti ini terang 1, terang 2, terang 3, terang 4. Terus gelapnya yang mana? Ya, gelapnya yang bawah, berarti yang bentuknya bukit, lembah. Gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4, dan seterusnya. Nah, kalau terang pusat ke terang 3 berarti kan gini, sampai sini 1, 2, 3 berarti 3 lambda. Sehingga nulisnya gini, dp per L sama dengan n lambda, n-nya diganti menjadi 3 gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Terus diapain ya? Jadi kerjain. Nah, masa dilihatin doang, nggak bakalan ketemu jawabannya ya. Tapi ingat, satuannya tuh harus seragam. Seragam itu harus sama. Misal kita samain dulu nih dalam bentuk meter. Berarti ini dibagi 1000, 0,5 kali 10 pangkat min 3 atau 5 kali 10 pangkat min 4. 150 cm dibagi jadi meter, berarti bagi 100. 4,5 ini berarti 4,5 kali 10 pangkat min 3. Ya, tinggal dimasukin saja. D 5 kali 10 pangkat min 4. P 4,5 kali 10 pangkat min 3. L 1,5. Ini 3 lambda. Ada yang bisa dicoret? Oh, ada. Ini sama ini ya kan. Opo, telu ya kan. Ini habis. Berarti lambdanya adalah 5 keles 10 pangkat min 7. Satunya apa? Meter. Di situ angstrom. Gak dikasih tahu ya angstrom itu nilainya berapa. 5 kali 10 pangkat min 7 kalau ke angstrom dikali 10 pangkat 10, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ya. Berarti ini min 7 tambah 10, 3. 5 kali 10 pangkat 3 atau 5000 angstrom. Itu panjang gelombangnya. Berarti panjang gelombangnya 5000 angstrom. Ada nggak di situ? Ada. Jawabannya adalah A, ya kan? Berarti B salah? Ya salah dong. C kok bisa salah? Lihat, jarak terang berdekatan tidak sama dengan jarak gelap berdekatan. Apakah tidak sama? Sama sebenarnya. Ini kan 1 lambda ini. 1 lambda ya kan? Terang ke terang 1 lambda. Gelap ke gelap 1 lambda. Di situ ngomongnya tidak sama. Ya berarti salah. Yang D, jarak terang kedua dengan terang pusat. Terang kedua dengan terang pusat. Nah, segini kan 4,5. Ya kan, segini ini 4,5. 1, 2, 3. Ini logikanya gini deh ya. Ini kan 4,5 ya, 4,5. Berarti kan segini 1, 2, 3 ya kan. 1,5, 1,5, 1,5. Berarti segini 3. 3 apa? 3 mili. Salah berarti kan. Jarak terang dengan gelap berdekatan. Terang dengan gelap berdekatan. Ya, segini kan tadi 1,5. Berarti nggak mungkin lah 1,5 ya. Setengahnya dari 1,5 itu 0,75 mm. Makanya E-nya yang salah juga gitu ya. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang A. Gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi pengertian tentang ini ya. Tetap semangat. Silakan yang perlu kita diskusikan, bagian mana kita diskusikan. Kalau tidak ada, lanjut saja. Tapi sebelumnya di screenshot dulu ya, lalu dikirim di grup tercinta. Silakan.
Oke, sudah di screenshot? Kalau sudah di screenshot, baru dihapus. Dihapus ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jangan sedih. Ya, kita harus selalu happy. Selalu happy. Jangan bersedih. Karena kita tak sendiri. Oh. Lanjut kita ke soal nomor 4. Apakah nomor 4 sulit? Sepertinya tidak sulit kalau kita tahu. Maksudnya kita tahu ya caranya ya. Tapi mudah-mudahan tahu lah ya. Nomor 4. Sebuah bandul sederhana memiliki panjang tali 40 cm lalu digetarkan. Buat apa? Ya biar buat hipnotis kita ya mungkin ya. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka besar periode dan frekuensi bandul berturut-turut. Gampang sih sebenarnya ya. L-nya 40 cm, berarti ini 0,4 meter. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanya hanya periode sama frekuensi. Frekuensi sama periode. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, ini akun Zoom-nya ini kok kenapa kok begini, biasanya nggak begini ya. Habis ini kalau misalkan mati silakan di apa namanya? Login lagi di yang tadi ya. Karena ini kayaknya akunnya benar-benar dibatasi nih. Nggak kayak kemarin. Biasanya akun baru itu langsung lebih dari 1,5 jam bisa. Tapi sekarang gue nggak tahu nih kenapa ini. Bapak wis langsung T sama dengan 2pi akar dari L per G ya. L per G. Ini untuk mencari T-nya. Ini untuk bandul. Kalau untuk pegas beda lagi. Kalau pegas ini diganti M per K. Nah, tinggal masukin saja 2pi akar dari L-nya 0,4, jadi meter gitu ya, dibagi 10. Berarti 2pi akar dari 0,04. 0,04 kalau kita aukarin ya, akan jadi 2pi 0,2. Berarti ini 0,4 pi. Pi-nya nilainya berapa? 3,14. 3,14. 3 kali 4 itu kan 12 ya. 12. Pokoknya di situ ada angka 1,256 semua itu ya. 1,256 apa sekon ya. Itu T-nya. Bagaimana untuk F-nya? F-nya boleh pakai 1/2pi G per L atau lebih enaknya itu F sama dengan 1/T saja. Ya, berarti ini 1/1,256 ya. Nah, ini kita pakai pendekatan aja boleh sebenarnya. Jadi 1 dibagi 1,25. 1,25 itu kan 5/4 ya. Ya, 5/4. Nah, jadi 1/5/4. 4/5 itu berapa? 0,8 ya. 0,8 Hertz. Gampang kan cara ngitungnya ya, kalau tahu. Kalau nggak tahu ya pusing juga. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Yang A, yang B, ya kan? Jawabannya B. Sangat gampang. Kalau bisa, kalau nggak bisa pusing juga, ya. Karena fisika tidak untuk pusing-pusingan. Nomor 5 sekarang.
Menurut fisika itu bahan-bahan untuk ya lucu-lucuan, fisik just for fun. Nomor 5 sekarang. Dua buah kawat lurus A dan B yang sangat panjang memiliki jarak 5 cm, masing-masing memiliki arus besar 3 ampere dan 4 ampere. Besar medan magnet sebuah titik J yang berjarak 3 cm dari kawat A dan berjarak 4 cm dari kawat B dengan mu0-nya 4pi kali 10⁻⁷ 7 Weber per ampere. Ampere meter ya. Nah, ini mungkin mengalami kesulitan yang nyata ya. Posisinya itu ada di mana ya? Begini ya. Kalau kita gambarkan misalkan gini, gambarkan begini. Ini A, ini B. Ini jaraknya 4 cm. Ini jaraknya 5 cm. Sedangkan titik C itu ada di titik A, dari A itu 3 cm, dari B 4 cm. Kan nggak mungkin di antaranya. Pasti di luarnya. Nah, di mana di sini? Nah, ini posisinya ini. Di sini posisinya. Ini membentuk segitiga. Segitiga siku-siku. Nah, jadi di situ posisinya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ini banyak yang tidak benar jawabannya. Terus bagaimana? Ya dikerjain aja lah ya. IA-nya 3 ampere, IB-nya 4 ampere. Boleh kita gambarkan seperti itu ya. Terus arah medan magnetnya kemana? Sana. Oh, sana ya. Di sana. Situ. Jadi yang ini sini. Sulit misalkan ya, sulit. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Boleh kita gambarkan begini modelnya. Karena kan ini membentuk segitiga siku-siku ya. Ya, membentuk segitiga siku-siku, boleh kita gambarkan begini. Nah, ini yang A, ini yang B. Ini C-nya di sini nih. Ini 3 cm, ini 4 cm. Ini kan 5 cm nih. Jadi medan magnet di titik C. Ya. Nah, jadi berlawanan jarum jam. Ya, arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Ini BA. Nah, gitu ya. Jadi muternya berlawanan jarum jam. Nih, gini nih ya. Terus yang miliknya B, ini juga sama nih, berputar berlawanan jarum jam. Sehingga arahnya ke bawah. Nah, ini ke bawah. Ini B. Antara BA sama BB, ini kan arahnya itu kan membentuk atau berlawan ini tegak lurus ya, sehingga nanti BA sama BB ini dihitung dengan cara vektor, pakai caranya Pythagoras bisa ini ya. Kita hitung dulu deh ya. Hitung dulu miliknya BA. BA itu sama dengan mu0i per 2pi A ya namanya ya. Ini A, ini IA, ini AA ya. Ini 4pi kali 10⁻⁷, IA-nya kan 3 ya. Terus IA-nya tadi 3 ampere, yang ini 4 ampere. Berarti 2pi ini 3 cm ya, 3 kali 10⁻². Ada yang bisa dicoret? Memang bisa, ini ada yang bisa dicoret. 3 dicoret ya, ini juga bisa dicoret 2. Berarti 2 kali 10⁻⁵ Tesla. Yang BB berarti mu0i B per 2 pi AB. Itu ya. Sehingga ini 4pi kali 10⁻⁷, IB-nya itu 4 per 2pi, AB-nya itu kan 4 cm. 4 kali 10⁻², jadi meter. Crut 2. Oh, ternyata nilainya sama, 2 kali 10⁻⁵ Tesla. Sama nilainya.
Terus kalau sama nilainya, ya gampang banget akhirnya kita satuin. Ya, karena nilainya sama, jadi B totalnya ya, B total ini pakai caranya Pythagoras saja karena membentuk sudut 90 derajat. Caranya gini ya. Itu kan kembar ya. BA kuadrat tambah BB kuadrat. Karena kembar, langsung saja 2 kali sepakat min 5 ditambah 2 kali sepakat min 5. Jangan lupa ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Sehingga karena kembar, ini kita kasih aja akar 2. Berarti 2 akar 2 kali sepakat min 5T. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Jawabannya adalah yang E. Begitu ya, Bapak-bapak. Yang bergabung. Nomor 5 sekarang. Kok 5 lagi? Nomor 6. Nomor 6 ya. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi panjang dengan luas 0,02. Kawat tertutup berbentuk persegi panjang dengan luas 0,02 meter persegi diletakkan pada bidang datar. Bidang datar ya. Bidang datar, kemudian medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, maka besar dan arah induksi yang timbul adalah ya, kita hitung dulu yang hitung dulu arah. Kok hitung dulu arahnya? Hitung dulu arusnya ya. Hitung dulu arusnya. Yang diketahui dulu. Luas penambangnya 0,02 ceritanya. Kemudian medan magnetnya diturunkan delta B per delta T-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Hambatan kawatnya 0,1 ohm. Ya. Nah, ditanya arus bagaimana? Arus GGL per hambatan. Nah, GGL-nya bagaimana, Bu? GGL-nya. Ini kan bentuknya kawat ya, kawat persegi ya. Jadi itu jumlah nilainya cuma 1. Kita tulis begini aja. N B A ya. Kan NBA omega, NBA omega. Nah ini N gini sih. Ya. Nah, aslinya sih begini. Aslinya ya, tapi kita modifikasi sedikit, akhirnya jadinya gini. Menyesuaikan aja ya. N A delta B per delta T per R kan gini ya. Dengan ini cuma 1, A-nya itu 0,02. Kemudian ini kan dikecilin ya. Dikecilin, diturunkan laju tetap. Berarti kan awalnya besar kan mengecil, jadi kan nilainya negatif. Negatif min 2 kali 10 pangkat min 4 per R-nya di situ. Ini kan abis 2 ya. Atau positif ya, bukan abis ya. Sehingga ini 2 dikali ini 0,0 berapa ini? Menyesuaikan aja. Berarti 2 kali, saya tulis gini. Biar enak, ini 2 kali 10 pangkat, ini min 2, ini min berarti min 6. Nah, per 10 pangkat min 1. Atau 2 kali 10 pangkat min 5. Apa? Ampere. Ya kan? Oh, 2 kali 10 pangkat min, kok 2? Oh, 4 ya, maaf, 4.
4 kali 10 pangkat min 5 berarti ampere. Di situ jawabannya antara D sama E. Nah, bagaimana cara kita mencari arah? Ini harus fokus ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Harus fokus sekali. Karena kan gini, ini kawat ya, kawat. Bentuknya seperti ini. Kemudian diberikan medan magnet yang medan magnetnya itu menembus secara tegak lurus, terus menembus secara masuk ini ya, menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca berarti ke sana. Masuk, menembus secara masuk. Ini ya, masuk. Terus di situ nilainya itu diperkecil, nilainya mengecil ya. Nah, kalau nilainya mengecil, ini menurut hukum saya lupa ya namanya ya, hukum Lenz namanya ya. Hukum Lenz itu arahnya itu berlawanan sih sebenarnya, berlawanan. Tapi karena ini nilainya berkurang, otomatis arahnya itu juga sama kalau berkurang. Tapi kalau bertambah arahnya berlawanan. Misalkan nih, medan magnetnya ditambah, ya, terus arahnya masuk. Ini nanti arah medan magnet pada kawat itu berlawanan. Tapi kalau berkurang, ya, enak saja. Kalau berkurang medan magnetnya, maka arah medan magnet pada kawat sama dengan medan magnet pemberi. Nah, siapa pemberi? Pokoknya pemberinya lah ya. Ini kalau berkurang. Kalau berkurang, ini nilainya sama. Ini ya, ini catatan nih, penting banget. Kalau bertambah bagaimana? Ini bertambah. Kalau bertambah, B-nya ya arahnya berlawanan dengan medan magnet pemberi. Itu maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tadi kurangi ya, berarti sama. Terus, nah ini udah ada medan magnetnya. Sekarang kita tentukan arah arusnya. Pakai tangan kanan aja nih ya, pakai tangan kanan. Begini aja ya, ini gampangannya. Ini arah medan magnet, ini arah arus. Medan magnet, arah arus. Oh, berarti searah jarum jam. Ini saya ulang ya, medan magnet kan masuk, arusnya seret. Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti yang mana jawabannya? Yang D. Nah, nanti seperti arah medan, arah arusnya, ini arah arusnya ya. Arus. Begitu bapak-bapak ibu. Jawabannya adalah yang D. Bintang. Ada pertanyaan untuk masalah ini ya? Silakan dipertanyakan. Terus mati ngedik tau. Lalu baca apa? Caca klik. Silakan di Ngedik ya? Iya, mati. klik saja. Aku jangan klik semua.
Kalau sudah di screenshot, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, ini soal nomor 7 ini soal tentang relativitas. Wah, ternyata nomor 8 sama 9 nih, soalnya relativitas lagi. Ini saya hapus ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Jangan sedih. Karena sedih membuatku sedih juga. Ikan pertemuannya setiap Selasa karo Jumat. Nggih, Selasa sama Jumat. Iya, Selasa sama Jumat, Bu. Kenapa, Bu? Mau ditambah lagi harinya? Nggak apa-apa ya. Mungkin mau ditambah hari Minggu ya kan. Daripada gabut di rumah, yuk kita sinau bareng. Lanjut kita ke soal nomor 7 tentang relativitas ya. Wah, keren nih, relativitas. Ada 2 orang astronot A dan B sedang mengawasi, ini pengawas lapangan ya. Sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan wah, ini soalnya kurang lebar itu ya. Memiliki panjang 10 meter dan lebar maksudnya itu ya. Lebarnya 8 meter. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu paham lah soalnya ini ya. Tadi pagi ini ngetiknya. Astronot A bergerak dengan kecepatan 0,6 c sejajar dengan sepanjang dari lapangan, sedangkan B bergerak dengan kecepatan 0,8 c sejajar dengan sisi lebar dari lapangan. Pernyataan berikut yang benar. Yuk kita lihat saja bagaimana atau apa yang terjadi kalau seorang yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya melihat ya, mengamati benda yang memiliki ukuran tertentu. Ini panjangnya 10 meter. Ini lebarnya 8 meter. Ada astronot A bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Salah, 0,6 c. Ini untuk yang astronot A. V-nya A aja lah ya. Terus ada astronot lain yang bergerak dengan kecepatan PB 0,8 c sejajar dengan lebarnya. Nah, nanti akan ada penyusutan ukuran panjang yang disebut kontraksi panjang. Untuk astronot A ya, untuk astronot A melihat panjang 10 meter menyusut menjadi sekian meter. Cara ngitungnya bagaimana? Like this. Like this ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, karena ini P, saya tulis PT saja. Sehingga P akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat. Ini berarti VA ya. P-nya berapa? 10. Akar dari 1 min 0,6 C ini dikuadratin. 0,6 C-nya kan dicoret tuh ya. Skip lah, C-nya dicoret. Kita tulis coret aja ya. 1 dikurangi ini kan 0,36. Berarti kan 0,64 ya. 1 dikurangi 0,36 0,64. 0,64 kalau diaukali jadi 0,8 kali 10 8 meter. Bener nggak? Kok gak ada yang bener? A sama B-nya apa namanya? Yang B berarti salah ya. A juga salah.
Terus untuk lebar yang terlihat oleh B. Nah, saya tulis LT aja ya. LT. Berarti ini L, akar dari 1 min. Ini menghemat ruangan aja. Hitung di sini aja ya. LT sama dengan L akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini apa? VB. L-nya berapa? 8. Akar dari 1 min 0,8 C kuadrat. Ini dikuadratin ya. Dicoret nih ya. Ini kan 0,64. Berarti 0,36 udah perpasangan nih sebenarnya. 8 kali 0,6. Berarti ini 4,8 meter. A, B, C gak ada yang benar. Loh terus bagaimana? Oh, mungkin yang lain jadi benar ya. Kita lihat opsi yang lain. Ternyata ngomongin apa? Luas. Tahu kan nyari luas? Oh tahu dong. Masa bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu ya kan? Luas adalah panjang kali lebar. Tapi yang terlihat ya. Kalau untuk luasnya yang terlihat oleh A berarti apa? 8 kali 8 sama dengan 64 meter persegi. Kalau yang terlihat oleh B berarti 10 kali 4,8 berarti berapa? 48 meter persegi. Berarti mana yang benar? Yang benar adalah yang D, bapak-bapak, ibu ya. Gampang nggak? Gampang kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sulit. Ya. Sangat gampang. Ya, jawabannya D. Nah, nomor 9 sekarang. Nomor 8. Sebuah bahan radioaktif memiliki waktu paruh sebesar 120 menit dibawa naik pesawat dengan kecepatan 0,8 C sampai bahan radioaktif tersebut tersisa 1/8 bagian. Berapa lama waktu bahan radioaktif tersebut dibawa naik pesawat menurut orang yang ada di bumi? Ini perpaduan soal antara peluruhan radioaktif sama relativitas ya. Pusing ya, pusing. Kalau nggak tahu ya pusing. Tapi kalau tahu caranya ya nggak aja ya. Ini bahan radioaktif ceritanya, ya kan? Bahan radioaktif. Dok, tahu waktu paruh ya? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk bahan radioaktif itu menjadi setengahnya dari mula-mula. Setengah dari mula misalkan awalnya 1. Jadi setengahnya, ya setengah. Awalnya sekarang setengah. Setengahnya lagi bro, 1/4. Sekarang 1/4. Setengahnya lagi berapa? 1/8. Sekarang 1/8. Setengahnya lagi berapa? 1/16 dan seterusnya. Jadi gitu ya. 1 ke setengah, setengah ke 1/4, 1/4 ke 1/8. Waktunya itu sama. Yang kita sebut adalah waktu paruh. Berapa nilainya? 120 menit. Ini 120 menit. Ini sama 120 menit. Kalau di total berapa? Total waktu T-nya. Atau selang waktunya berapa? 360 menit. Menurut siapa? Menurut orang yang ada di dalam pesawat. Menurut bahan radioaktifnya ini, tuh saya dibiarin berapa menit? 320 menit. Gitu ya Bapak Ibu. Dibiarin ya kan? Dibiarin. Jadi jadinya 1/8 sekarang. Nah, sekarang delta T menurut orang yang ada di bumi. Kalau ini namanya delta T0, yang ditanya adalah delta T-nya saja. Ya, gimana caranya? Lagi ini Bapak Ibu ya. Set 1 min V kuadrat per C kuadrat diautarin gitu ya. Loh, V-nya ada nggak? Ada di situ. V-nya 0,8 C. Masuk sini. 360 per 1 min 0,8 C per C kuadrat. Ini dikuadratin ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, jangan lupa. 360 ini kan 0, tadi kan sudah dihitung 0,6 ya. 360 dibagi 0,6 atau 3.600 bagi 6 berapa? 600 apa? Menit. 600 menit berapa jam? 10 jam ya.
Tapi di situ ngomongnya pilihan gandanya adalah satuan menit. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, mudah-mudahan paham ya. Sangat gampang. Kalau bisa, kalau nggak bisa pusing ya. Tapi mudah-mudahan bisa lah ya. Nah, itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nomor 9 sekarang. Nomor 9 agak ke bawah. Oke, nomor 9 ya, bukan ya nomornya ya. Oke, sekarang nomor 9. Wah, soal yang sangat gampang. Sangat gampang ya. Nggak usah dihitung. Tapi dilihat. Sebuah lingkaran diukur diameternya menggunakan jangka sorong. Lihat pada gambar. Keliling lingkaran. Yang ditanya itu keliling lingkarannya ya. Keliling lingkaran. Nah, itu hasil dari pengukuran diameternya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, caranya diameternya ini kan hasil dari pengukuran jangka sorong ya. Berarti gimana? Skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya di situ kirinya 0 itu skala berapa? 5,7. Ya kan? Terus yang berimpit dengan skala utama siapa? Nonius yang skala nonius yang berimpit dengan skala utama berapa? Itu 8. Berarti ini 0,01 kali 8. Gampangnya kalau udah 8 tinggal tambahin aja di belakangnya 7. Berarti 5,78 cm itu diameternya ya. Terus untuk cari keliling lingkaran ya, keliling lingkaran sama dengan apa rumusnya? Pi D. Pi-nya 3,14, D-nya 5,78. Ya, perlu ditekankan di sini adalah ini menggunakan aturan angka penting ya. Perkalian yang menggunakan aturan angka penting, kalau perkaliannya itu antara hasil pengukuran satu dengan hasil pengukuran yang lain, berarti mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Tapi kalau di sini pakai pi, pi itu pengukuran bukan ini bukan pengukuran pi itu ya. Ini nilai tetapan 3,14, 5,78 ini 3 ya, 3 penting. Berarti hasil dari perhitungan perkaliannya ini tetap mengikuti jumlah angka penting yang dari hasil pengukurannya. Itu berapa ini? 3 AP atau 3 angka penting. Di situ yang punya 3 angka penting siapa? Antara A sama B. Cuman 5,78 itu kan diameternya. Ya kan? Nggak usah dihitung. Itu pasti 18,1 hasilnya ya. Hasilnya 18,1492 ya kan? Nah ini kan ada banyak angka penting. Berarti kita pangkas dia jadi 3 angka penting. Berarti 18,1 cm. Ini karena kita butuh 3 angka penting. Saja mengikuti ini. Berarti jawabannya adalah yang B. Sangat mudah sekali kalau bisa gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan paham. Lanjut kita ke soal nomor 10. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan ya. Ini cuma perpindahan dan kecepatan saja. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon ke barat selama 60 detik atau 60 sekon. Dan kemudian berbelok ke utara dengan kelajuan 8 meter per sekon selama 100 detik. Besar perpindahan dan kecepatan benda berturut-turut adalah ya, awalnya ke barat, habis itu ke utara. Berapa? 60 kali 10, 600. Habis itu ke utara. 8 kali 100, berarti 800. Ya, berarti kan gini. Perpindahannya berarti gini, ya gini aja. 600, 800, berarti 1000 ya kan? Pasangan sejati. Nah, pakai triple Pitagoras ya. Misalkan nanya, kok bisa segitu ya? Insting. Insting ya. 800, 600, 1000 pasangannya ya. Jadi ini apa nilainya? Perpindahan. Pindahnya
Dan jadi perpindahan itu mengukur dari posisi awal ke posisi akhir saja. Gitu ya. Terus untuk kecepatan, bagaimana kecepatannya? Kecepatan kita simpulkan V, perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahannya 1000, selang waktunya di situ 60 sama 100, berarti 160. Nah, berarti berapa? 1000 per 160, 6,25. Ya, 6,25 meter per sekon. Benar nggak 6,25? Ayo, kayaknya iya ya. Bagi 20, 5, bagi 20, 5, bagi 20, 8. 50 per 8. Benar ya? 6,25. 6,25 berarti jawabannya ya C. Jawabannya adalah C. Nah, begitu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Silakan kalau ada yang ditanyain bagaimana ya. Nah, ini soal-soal sebenarnya tidak begitu hot tapi unik gitu ya. Soal nomor 7 sama nomor 8 unik. Saya mikir tadi ya. Nah, dulu ini ada yang saya izin mau lihat PA dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oh, Pak izin keluar duluan, dapat telepon mau bawa Ibu rumah sakit, mudah-mudahan segera sembuh ya. Kak, bangun Pak Tim. Kakak bangun. Tidak bisa lihat apa-apa, gelap. Tidak bisa gabung lagi apa jaringan di tempat kami yang lagi error. Kita tidak bisa lihat dulu. Iya ya? Enggak sih ini. Oh, mungkin jaringannya ya. Oh. Mungkin jaringannya lagi bermasalah. Mudah-mudahan segera teratasi ya di sana. Oke. Oke, lanjut kita ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Mudah-mudahan masih bersemangat. Ya, Bapak, Ibu. Silakan di screenshot dulu ya sebelum saya hapus. Kalau sudah, kita lanjut saja ke soal nomor 12. Maaf, Bu, belum bisa screenshot tadi. Silakan yang bisa screenshot aja. Sudah ya? Saya hapus ya. Habis ini mati lagi. Kurang 10 menit lagi ya. Kurang 10 menit lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Karena akun karena Zoom-nya mau ditutup sama Zoom. Nomor 11.
Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak lagi berapa? Awalnya 30 meter per sekon, kemudian menjadi 15 meter per sekon, kalau berhenti berarti 0. Ya, ini kutub atau yang ditempuh itu 75 meter. Yang ditanyain adalah ininya berapa meter. Atau kita simpulkan X saja boleh ya. Kan perlambatannya konstan ya. Ini pakai GLBB, rumusnya gini. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Gitu ya. Karena A-nya sama, ya, jadi bisa ini kita modifikasi aja rumus ya. PT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Ini kondisi pertama, kalau kondisi kedua berarti kita tulis lagi PT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Nah ini giniin aja. Gitu ya. Jadi ini kita bisa coret. Ini bisa dicoret ya. Karena A-nya sama, 2-nya juga sama. PT-nya ini kondisi pertama. Atau enggak ini dulu enggak apa-apa. 0 kurangi 15, tapi kuadrat ya. 0 dikurangi 15 kuadrat. Kalau yang ini berarti 15 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Sama dengan S-nya, ini kan X. Bedanya ya. S-nya ini 75. Ini berarti kan 225, tapi min 225, ini min 9, atau ini plus ya. Sama dengan X per 75. 225, ini bawahnya ini kan berarti balik ya. Nah, ini min nih. Nah, 225 dikurangi 900 berarti 675 ya. Min 225 per min 675 sama dengan X per 75. Bagi 75 ini kayaknya bisa ya. Bagi 75, ini yang ini bagi 75, yang ini bagi 75. Berarti ini nilainya berapa ya? 5, 8, bagi 25 dulu deh ya. Bagi 25 ini 3. Bagi 25 berarti 2. Berarti 27 ya. 27. Berarti 27. 27 bagi 3, 9. Oh, berarti ini 9 ya. Ini berarti 9. 225 dibagi 9. Berapa? 225 dibagi 9. 15 ya. 225 bagi 9. Berarti 18. Oh, 2 ya. Ini berarti 4. Oh, 45. Ya. 25 berarti. Berarti X-nya sama dengan 25 meter. Itu ya. Ini caranya. Ini cara pertama nih. Ada cara kedua. Oh, ada ya. Ini cara pertama. Saya punya cara untuk menyingkat soal, untuk menyingkat cara. Kita sebenarnya bisa pakai grafik aja ya. Grafiknya gini. Grafik yang sering kita lihat, grafik apa? Ya V sama T. Nah, gini dia. Kan gerakannya itu dari 30 menjadi 0. Tapi lewat 15. Nah, gini kan? Nah, ini 30, ini 15 kan tengah-tengah. Nah, ini gampang ditebak angkanya ya. Nah, ini kan berarti gini. Ya kan? Tapi kita nggak tahu ya waktunya itu berapa. Kalau misalkan mau dicari dulu waktunya bisa nih sebenarnya. Ini pakai logikaan aja, logika luas aja ya. Ini kan ya, ini kan bisa dibuat begini. Jadi di sini ada berapa segitiga? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu 75 meter. 75 meter sama dengan 3 segitiga. Berarti 1 segitiga berapa?
15. Kok 15? 25, ya kan? Satu segitiga luasnya 25. Sedangkan untuk yang dari 15 ke 0 kan ini 15 ke 0 kan cuma butuh satu segitiga. Jadi 15 ke 0 ya ini jawabannya. 25 itu kan sama. Simpel banget sih sebenarnya ya kalau kita tahu jalannya. Beberapa detik selesai daripada begini ya. Ini saya sebut cerpin. Oh, cara Pak Pin. Cerpin. Car itu mobil, pin. Pincar. Bolehlah pincar. Terserah lah nyebutnya apa lah ya. Nomor 13. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan 10 meter per sekon membentuk sudut 37 derajat. Kecepatan awal 10 meter per sekon. Sudutnya 37 derajat. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyain percepatan. Kecepatan arah mendatar, apakah 6? Nah, berarti V0x. V0 cos 37. 10 cos 37 0,8. 8 meter per sekon. Benar atau salah? Salah. Yang B. Kecepatan arah vertikal V0y. V0 sin 37 berarti 10 kali 0,6. 6 meter per sekon. Salah juga. Yang C. Pada saat T sama dengan 1 detik, koordinat bola berada di X sama dengan 8 dan Y sama dengan 1. Nah ini, X sama dengan V0, X kali T. Ini GLB ya. Berarti 8 kali 1. Berapa? 8 meter. Y-nya, nah ini GLBB. V0YT min setengah GT kuadrat. Ini GLBB nih, ya. Pakai ini. V0Y-nya berapa itu? 6. 6 kali 1 min setengah, G-nya 10, 1 kuadrat. 10 bagi 2, 5. 6 kurangi 5, 1. Berarti 1 meter. Benar. Jadi jawabannya C. Udah, gini aja saya jawab C. Udah kelihatan jawabannya. Ngapain mau ngecek yang lain? Kalau soal PPG. Nah, kalau latihan ya harus tahu, kan? Kenapa D bisa salah ya? Bola tidak akan pernah mencapai tinggi 2 meter. Kita cek ya. Kita ngecek aja ya. Kita ngecek benar nggak? Tidak pernah mencapai 2 meter. Y sama dengan Y max ya. V0 Y kuadrat per 2G. V0Y-nya kan sudah ada di sini 6. Berarti 6 kuadrat per 20. 36 per 20 berapa? 1,8 meter. Tidak pernah mencapai 2 meter. Nah, benar. Salah ya berarti ya. Bola tidak kan pernah mencapai 2. Berarti ini benar juga sebenarnya ya. Wah. Yang sebenarnya benar juga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jawab D juga sebenarnya harusnya benar nih ya. Yang E, yang bikin ngantuk. Jarak terjauh bola 8 meter. Y, X maksimum ya. X maksimum berarti V0 kuadrat sin 2 theta ya. Tapi karena ini tetanya 37, pakainya 2 sin theta cos theta. Berarti per G ya. V0-nya berarti 10 kuadrat, 2 sin theta-nya 0,6, cos theta-nya 0,8, G-nya 10 ya. Berarti ini 48 kali 2 96 bagi 10 berarti 9,6.